Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumil. Ikhwan wa akhwat, alhamdulillahirabbil alamin, pagi yang cerah ini bertepatan tanggal 24 Desember 2006. Insyaallah pada Ahad pagi ini kita akan bahas sebuah buku dengan judul Sifat Salawat dan Salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung ditulis oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, dan insyaallah juga akan dibahas langsung oleh beliau. Buku ini terbitan terbaru dari Pustaka Al-Ilmu bekerja sama dengan Maktabah Muawiyah. Kesempatan ini insyaallah kita akan adakan sampai waktu menjelang zuhur. Demikian kami harapkan kepada jamaah untuk menjaga ketertiban di dalam masjid selama berlangsungnya kajian kita pada pagi hari ini. Kepada Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة dan akhwat yang saya muliakan, sesuatu yang tidak dilakukan bagi ahli ilmu dan para pelajar dan umumnya kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama perjalanan salaful ummah radhiyallahu anhum, bahwa dalam seluruh permasalahan kehidupan keagamaan kita telah dimasuki
dengan berbagai macam bid'ah, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah mewanti-wanti kita, berwasiat dan wasiat yang besar, awaslah kamu dari perkara-perkara yang baru, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara atau urusan yang baru di dalam agama dinamakan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tadi, amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik hadis perkataan adalah kitabullah. Ini dalam lafaz Imam Muslim dan lafaz Imam An-Nasa'i dan Ahmad dan lain-lain. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik pimpinan petunjuk adalah pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjelaskan, mensyarahkan, memberikan bayan, menjabarkan, meluaskan Al-Quranul Karim sebagai hidayah bagi manusia. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek urusan adalah yang muhdats. Muhdats adalah hal yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi yang tidak ada contoh dalam hal keagamaan, dalam hal peribadatan, yang tidak pernah dicontohkan, ditetapkan, baik itu merupakan perintah wajib atau perintah sunat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil tidak masuk ke dalam al-Islam. Ini muhdats. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang muhdats bid'ah. Berarti bid'ah maknanya muhdats, sesuatu yang baru di dalam agama, bukan sesuatu yang baru yang ada dalam kehidupan manusia, yang berkembang sesuai dengan zaman dan tingkat berpikir manusia. Seperti pada zaman Nabi tidak ada pesawat, pada zaman kita ada pesawat. Pada zaman Nabi tidak ada kendaraan yang bernama mobil dan seterusnya. Pada zaman Nabi tidak ada pengeras suara seperti ini. Pada zaman kita ada. Ini bukan bid'ah yang masuk dalam sabda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita tercelanya bid'ah dan ahli bid'ah. Dan seluruh permasalahan din telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah. Di antaranya adalah ibadah yang sangat besar, yang termasuk bagian dari zikir, di mana Rabbuna Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada kita untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Selawat Allah kepada Nabi, pujian dan sanjungan Allah kepada hamba-Nya dan Nabi-Nya dan Rasul-Nya yang mulia di hadapan makhluk, di hadapan para malaikatnya. Pujian dan sanjungan Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengulang-ulang pujiannya kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Banyak sekali pujian Allah kepada beliau. Di antaranya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah puji dan sanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat malaikat kepada Nabi adalah memohon meminta kepada Allah tambahan kebaikan dari kebaikan yang telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebaikan yang sangat besar dan sangat tinggi. Bahkan beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Kebaikan yang Allah berikan kepada beliau an-nubuwah wal risalah, kenabian dan kerasulan. Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk seluruh umat manusia, bahkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau Al-Quran, mukjizat ilmiah, satu mukjizat yang dapat disaksikan dengan mata kepala oleh orang yang hadir pada ketika turunnya wahyu pada masa itu, dan orang-orang yang sesudahnya sampai pada zaman kita sekarang ini, dan seterusnya mendekati hari kiamat sampai hari kiamat. Mukjizat ilmiah, mukjizat terbesar yang diberikan kepada beliau. Ini merupakan kebaikan yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, tetapkan kepada beliau syariat yang kamil, yang sempurna, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga, dan dari siapapun juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Maka permohonan malaikat kepada Allah agar memberikan tambahan kebaikan dari kebaikan yang asal yang ada pada beliau. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, kebaikan nubuwah dan risalah. Diutusnya beliau untuk seluruh umat manusia, diutusnya beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam, diturunkannya pada beliau kitab Al-Quran, mukjizat terbesar beliau, ditetapkan, diturunkannya kepada beliau syariat yang kamil, dan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang pujiannya kepada beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang memuji lebih daripada pujian Allah kepada beliau. Tidak ada yang memuji beliau lebih tinggi daripada Allah Jalla wa Ala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penghuni alam a'la yang tinggi untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala perintahkan penghuni alam yang sufla, yang rendah bumi, itu manusia, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepada beliau, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan sungguh-sungguh kepada beliau. Seperti kita mengucap Allahumma salli wa sallim ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala nabi. Nah, selawat yang demikian agung, selawat dan salam yang demikian agung, yang demikian besar, yang langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau, telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Di mana Rabbuna telah mengatakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Kemudian kita memberikan catatan kaki pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita kenal ada bermacam-macam selawat. Sayang saya tidak sempat atau tidak keburu waktu membawa satu kitab selawat-selawat bid'ah yang begitu banyak, yang dapat dengan mudah dibeli di toko-toko buku yang pemiliknya tidak memelihara buku-buku yang harus dijual, mana buku yang baik dan mana buku yang tidak baik. Bermacam-macam kitab dengan bermacam-macam selawat yang tidak ada asal usulnya dari Islam, kecuali dibuat-buat, diada-adakan orang dengan lafaz-lafaz
yang sebagiannya justru bertentangan dengan syariat Rabbul Alamin. Bahkan mengerjakan larangan beliau. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu itrah, memuji, menyanjung, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh agama. Sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas dan memuji Isa bin Maryam. Fa inna ma ana 'abd. Saya ini tidak lain melainkan abdun, hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuli. Katakanlah olehmu, saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Di sebagian selawat itu disamakan derajat Nabi dengan derajat ilahiyah ketuhanan dan lain-lain. Bahkan dari sebagian itu ada yang meminta kepada Allah dengan perantara Nabi. Mungkin kita semua hafal dan pernah mendengar selawat Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqsidana dan lain-lain, atau selawat nariyah dan lain. Jumlahnya puluhan, ratusan. Padahal selawat amal yang sangat tinggi. Nanti akan kita lihat sebagian hadisnya. Di antara buah orang yang sering berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan. Semakin cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di muqaddimah kitab ini saya bawakan beberapa hadis. Wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi yang mulia, mulai dari halaman 8 di hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. وفي رواية لمسلم والنسائي حتى أكون أحب إليه من أهله وماله. Berkata Anas bin Malik, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang kamu, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari manusia semuanya. Dalam riwayat dari Imam Muslim, sampai aku lebih dicintai dari ahlinya, anak dan istrinya, wa malihi, dan hartanya. Hadis yang lain, halaman 10. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Berkata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kamu, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya dan anaknya. Bahkan yang lebih menarik lagi, apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada halaman 10 dan 11 dari jalan Abdullah bin Hisham, dia berkata, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر. Berkata Abdullah bin Hisham, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memegang tangannya Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih aku cintai min kulli syai', dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي." Tidak, yakni belum. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata kepada beliau, "Fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Berkata Umar kepada beliau, maka sekarang sesungguhnya demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru engkau mencapai keimanan yang sempurna. yakni engkau mencintaiku lebih dari segala sesuatu, termasuk terhadap dirimu sendiri. Demikian yang diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan menuju ke sana adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah beliau adalah berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika turun ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, tidak ada seorang pun di antara mereka yang merangkai kalimat, membuat kalimat-kalimat selawat kepada beliau. Tidak ada, dan tidak ada seorang pun di antara mereka. Mari kita lihat sejumlah sifat selawat yang umumnya dibaca di dalam salat atas pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-1, pertama, sifat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari halaman 17 dan seterusnya. Riwayat yang pertama, halaman 18. Dari jalan Ka'ab bin Ujrah dan seterusnya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah," yakni para sahabat bertanya, halaman 21 dia. "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana caranya kami mengucapkan salam kepadamu." Para sahabat tahu mengucapkan salam kepada Nabi ini dalam Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, di dalam tahiyat, dalam tahiyat, atau Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu ala nabi. Maka bagaimanakah cara kami berselawat kepadamu? Lihat, sahabat bertanya. Tidak menyusun kalimat, menyusun selawat, membuat-buat selawat, tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat orang Arab asli, fasih dalam berbahasa Arab. Bahkan ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab sangat tinggi. Orang berlomba-lomba mengucapkan syair-syair yang sangat indah, dan mereka memiliki kefasihan yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada nabi-nabinya sesuai dengan keadaan kaumnya. Pada zaman Musa alaihi salatu wassalam, ketika itu sedang berkembang ilmu sihir, di mana-mana orang ingin menjadi penyihir. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat kepada Musa yang dapat mengalahkan seluruh penyihir. Pada zaman Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ketika itu sedang berkembang ilmu pengobatan. Bermacam-macam orang mengobati penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Isa bin Maryam alaihi salam, tidak keparang tangguh, dengan izin Allah dapat menghidupkan orang yang mati, dapat mengobati orang yang berpenyakit buta, dapat mengobati orang yang berpenyakit sofak, dan lain-lain mukjizat yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam. Nah, pada zaman Rasulullah SAW sedang berkembangnya ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab,
dan mereka berlomba-lomba bersyair, dan mereka mengucapkan kata-kata yang sangat fasih sekali. Sedang tinggi-tingginya bahasa Arab ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat kepada Rasulullah SAW yang dapat mengalahkan seluruh penyair ketika itu. Yang paling fasih berbahasa Arab pun kalah. Itu Al-Quranul Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang tantangannya kepada orang-orang yang ingkar Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan jika memang kamu berada tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang seperti yang semisal Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlihi, yang seperti Al-Quran. Al-Quran di dalamnya penuh dengan mukjizat, keindahan bahasanya, uslubnya, gayanya, perintah dan larangannya, berita-berita yang gaibnya dan seterusnya. Buat yang seperti Al-Quran dan ajak penolong-penolong kamu selain dari Allah jika memang kamu benar bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Nah, para sahabat yang hidup pada zaman itu, mereka fasih dalam berbahasa Arab, tapi mereka tidak membuat selawat-selawat. Mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Ini manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di dalam Al-Quranul Karim ini merupakan kaidah yang besar. Allah perintahkan selawat, Allah perintahkan salat, Allah perintahkan mengeluarkan zakat, Allah perintahkan untuk menunaikan ibadah haji, Allah perintahkan untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tidak membuat tata cara berzikir seenaknya, tidak membuat lafaz-lafaz selawat, kemudian cara-cara berselawat seenaknya, tidak membuat tata cara salat seenaknya, dan seterusnya. Mereka apa? Bertanya kepada Nabi SAW, karena ini merupakan perintah Al-Quranul Karim. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam Al-Quran, atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kamu ambil, dan apa Rasul cegah jauhi. Semua para sahabat ridwanullah alaihim jami'an memulangkan segala sesuatu permasalahan kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim, mengamalkan Al-Quranul Karim, memenuhi perintah Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan kamu. Idza da'akum, idza da'a, apabila ia, domir kata ganti ia kembali kepada mana? Kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah SAW. Lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Jadi hakikat orang yang hidup, orang yang mengijabahkan panggilan Allah dan panggilan Rasul. Karena itu jauh sekali para sahabat dari berbagai macam bid'ah. Mereka tahu hak Rasul demikian besar, demikian agung. Bahkan seseorang tidak dia katakan taat kepada Allah kalau dia tidak mentaati Rasul. Mayyuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan lain-lain ayat banyak sekali. Tidak kurang di 40 tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul. Mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul. Oleh karena itu para sahabat, hatta ketika para sahabat berada di dalam salat, sedang salat, dipanggil oleh Rasulullah SAW, "Hai fulan," langsung diijabahkan. Ada dua kejadian. Kejadian yang pertama oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Ubay sedang salat.
Lalu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hai Ubay. Ubay tidak menjawab, tidak menyauti, dan tetap sholat. Kemudian ia ringankan sholatnya. Selesai sholat dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang menghalangimu untuk menjawab ketika aku memanggilmu? Jadi kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Ubay menjawab, saya sedang salat ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau dapati apa yang Allah wahyukan kepadaku? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Benar. Dan saya tidak akan mengulang lagi insyaallah, kata Ubay. Ini hadis azim, sangat besar sekali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dan lain-lain, hadis ini sahih. Kejadian yang kedua oleh seorang sahabat yang lain, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Sama kejadiannya seperti Ubay bin Ka'ab oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia tidak menyauti atau menjawab panggilan Rasulullah SAW. Selesai salat, dia datang ke Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak menjawab panggilanku ketika aku panggil? Saya sedang salat. Kemudian Rasulullah SAW berdalil dengan ayat tadi. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan secara mutlak, yakni bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah, jadi perkenankanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila Rasul memanggil kamu. Untuk apa? Untuk menghidupkan kamu. Maka hiduplah para sahabat dengan mengijabahkan panggilan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak satu pun permasalahan peribadatan, keagamaan, al-Islam yang tidak mereka pulangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang demikian banyak sekali. Kalau kita membuka kitab-kitab hadis di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan lain-lain, kita akan temukan kejadian seperti itu. Di antaranya adalah berbicara tentang selawat dan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" Ini riwayat yang pertama. Lihat riwayat yang kedua, halaman 22. Dari jalan Abu Umayyah As-Sa'idi. Al-Amr bin Sulaim Az-Zuraqi qala akhbarani Abu Umayyah As-Sa'idi annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaik. Lihat. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Qala, beliau menjawab, qulu Allahumma salli dan seterusnya. Riwayat yang ketiga, halaman 25. عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ lihat. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. Yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata Rasulullah SAW mendatangi kami, datang kepada kami sedangkan kami ketika itu berada di majlis Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah salah seorang tokoh dari kaum Ansar. Maka Bashir bin Sa'ad bertanya kepada beliau, Amarana Allah Ta'ala an nusalli alaik. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Fakaifa nusalli alaik? Maka bagaimana kami berselawat kepadamu? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Lihat, akhlak yang demikian tinggi. Para sahabat tidak mendahului Nabi yang mulia beribadah kepada Allah,
Mendekatkan diri kepada Allah harus dengan perantara Nabi yang mulia, Nabi SAW yang menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya. Lihat manhaj cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Fakaifa nusalli alaik? Lihat riwayat yang keempat, halaman 29. Juga dari jalan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari, jalan yang kedua, riwayat yang keempat. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr qala aqbala rajul hatta jalasa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu faqala ya Rasulullah amma as-salamu 'alayka faqad 'arafnahu فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليه. Yang artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, ia berkata, datang seorang laki-laki sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, dan ketika itu kami pun berada di sisi beliau. Maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, amma assalamu alaika faqad arafnahu. Ya Rasulullah, adapun mengucapkan salam kepadamu kami telah tahu, baik di dalam maupun di luar salat. Fakaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallayna fi salatina sallallahu alaihi. Maka bagaimana cara kami berselawat kepadamu ketika kami di dalam salat? Ketika kami salat, dalam salat untuk berselawat kepadamu gimana caranya? Semoga selawat Allah atasmu sallallahu alaihi. Qala فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله فقال إذا صليتم. Kemudian Rasulullah SAW diam, sehingga kami ingin kalau sekiranya laki-laki itu tidak usah bertanya. Maka beliau menjawab, إذا صليتم علي فقولوا, apabila kamu berselawat kepadaku maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad ala Muhammadin nabiyil ummi, dan seterusnya. Riwayat yang kelima dari jalan An Abi Sa'id Al-Khudri, halaman 35. Qala qulna ya Rasulullah hadha at-taslim fa kayfa nusalli alayhi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, kami bertanya, jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah hadha at-taslim, ya Rasulullah ini salam, mengucapkan salam kepadamu kami telah mengetahui, itu yang dimaksud. Fakaifa nusalli alaik, maka bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Lihat, lagi-lagi kita temukan riwayat ini berulang-ulang kali, berulang-ulang dari 8 sifat selawat yang saya jelaskan di sini. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an bertanya, kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Ini merupakan qaidatun 'azimah, kaidah yang besar. Segala sesuatu dipulangkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kami berzikir kepadamu, bagaimana kami salat, mendirikan salat, bagaimana mengeluarkan zakat, bagaimana menunaikan ibadah haji, dan seterusnya. Ini salah satu kaidah dari qawaid syara', kaidah-kaidah agama dalam manhaj, cara dan sikap beragama yang sangat besar. Bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, melihat kepada sunnah beliau. Dari mana? Dengan perantara siapa? Dengan perantara al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama dan pewaris Nabi. Mengamalkan perintah Allah Jalla wa'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Karena ahli ilmu perantara antara Nabi dengan umatnya, yang menjelaskan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perantara antara Khaliq dengan makhluk, makhluk dengan Khaliq, bukan perantara dalam arti penyembahan peribadatan, bahwa kita beribadah kepada Allah jadi menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, perantara tabligh dalam menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan dari 8 macam selawat, sifat selawat yang saya ketahui.
dari penjelasan, dari keterangan yang saya dapat di hadis-hadis Rasulullah SAW, dari kitab para ulama, kita lihat tidak ada satupun lafaz Sayyidina. Coba antum yang pegang kitab, saya beri waktu berapa menit. Ada tidak lafaz Sayyidina dalam sifat selawat yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat? Dan ini tercantum di seluruh kitab hadisnya. Saya catat, saya terangkan juznya, jilidnya, nomornya. Mungkin ada perbedaan, tapi disitulah tempatnya. Di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, berpuluh, banyak sekali. Hampir seluruh kemampuan saya tuangkan, karena ini kitab paling saya cintai dan awal-awal karangan saya. Awal-awal saya mengarang kitab ini, lama saya tanam dulu, sekian tahun lamanya baru diterbitkan. Periksa, coba berapa menit saya dulu. Ada tidak lafaz Sayyidina dari riwayat pertama sampai 8 riwayat, 8 sifat. Lihat, yang bawa kitab lihat. Ya, nggak ada. Saya insya Allah nggak ada. Dan memang setahu saya tidak ada. Dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengucapkan selawat kepada beliau dengan tambahan Sayyidina. Walaupun beliau Sayyid, beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi ini bentuk berita, khabar. Tapi dalam berdoa, mengucapkan selawat, tidak ada lafaz Sayyidina. Walhal beliau, ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah, kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya sayyidnya anak Adam pada hari kiamat. Ini bentuknya apa? Berita. Dalam pengucapan selawat tidak ada lafaz Sayyidina. Siapa yang memberikan tambahan lafaz Sayyidina? Jutaan, bahkan mungkin berpuluh juta kaum muslimin di negeri kita ini, kalau berselawat kepada Nabi SAW di dalam atau di luar salat, selalu dengan tambahan Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang memberikan tambahan itu? Padahal para sahabat sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, atau alaihi salatu wassalam, atau mengucapkan salam assalamu ala nabi, atau assalamu ala nabi wa rahmatullah, atau assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh, atau Allahumma salli wa sallim ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala nabi. Tidak ada lafaz Sayyidina. Berjuta-juta kaum muslimin dalam salat mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Ibrahim. Dari mana tambahan itu? Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza haddathtukum haditsan fala tanzilunna alayya." Apabila aku menceritakan kepada kamu sebuah hadis, maka jangan sekali-kali kamu memberikan tambahan. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita lihat bab yang kedua,
menjelaskan tentang keutamaan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 buah hadis saya bawakan di dalam kitab ini yang menjelaskan dari hadis-hadis yang sahih tentunya, yang menjelaskan tentang keutamaan yang demikian besar bagi orang yang berselawat kepada beliau. Hatta sekali saja. Seperti hadis yang pertama, An Abi Hurairah, halaman 53. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Dari Abi Hurairah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Yani Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran yang menjadi 10. Bagaimana orang yang sering berselawat kepada beliau 2, 3 kali dan seterusnya, yani sekali selawat. Demikian juga hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, halaman 55. Halaman 55. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawatin wa quttat anhu 10 khati'atin wa rufi'at lahu 10 darajat. Dari Anas bin Malik, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan diangkat baginya 10 derajat. Lihat keutamaan berselawat kepada Nabi. Tentunya harus dibina atas dasar ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'atul Rasul, dalam rangka ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan dengan cara-cara yang sunnah, bukan dengan cara-cara yang bid'ah, dengan lafaz yang sunnah, dengan cara yang sunnah, dan sifat yang sunnah, dengan bilangan yang sunnah, dengan waktu dan tempat yang sunnah, baru kita akan memperoleh dan mengharapkan ganjaran yang demikian besar. Allah berselawat 10 kali, dihapuskan kesalahan 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat bagi mereka yang mengucapkan salawat dan salam 1 kali. Seperti kita katakan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala wa ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Nabi. Itu saja 10 kali Allah berikan. Kemudian hadis yang keempat, An Abdullah bin Abi Talha an abihi qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dzata yawmin wa bishru yura fi wajhihi. Dari Abdullah bin Abi Talha, dari bapaknya yaitu Abu Talha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pada satu hari pernah datang kepada kami dan kegembiraan tampak di wajah beliau. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, inna naral busra fi wajhika lam nakun narah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah melihat kegembiraan nampak di wajahmu yang belum kami melihat, yang belum pernah kami melihat sebelum ini, kami belum pernah melihatnya. Faqala, ajal, jawab beliau, benar, innahu atani malakun, wa fi riwayatin innahu ja'ani Jibril, sesungguhnya telah datang kepadaku seorang malaikat, dalam salah satu riwayat telah datang kepadaku Jibril. Faqala li, lalu Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, inna rabbaka yaqulu laka, hai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu berfirman kepadamu, amma yurdika an la yusalli alayka ahadun min ummatik illa sallaytu alayhi ashran, wa la yusallim alayka ahadun min ummatik illa sallamtu alayhi ashran. Qultu bala ay Rabb. Hai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman kepadamu, tidakkah engkau senang, engkau redha bahwa tidak seorang pun di antara umatmu yang berselawat kepadamu 1 kali selawat, melainkan aku akan berselawat kepadanya 10 kali.
dan tidak seorang pun dari umatmu yang mengucapkan salam kepadamu 1 kali salam, melainkan aku akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Qultu, kata Rasulullah SAW kepada Abu Talha, saya menjawab, bala ya Rabbi, iya wahai Rabbku, saya reda. Ini hadis yang mulia, hadis yang sahih, bisa dilihat takhrisnya di kitab saya ini, menjelaskan alangkah besarnya keutamaan berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis yang kelima, halaman 60. An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaika sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di permukaan bumi, yang menyampaikan salam mereka kepadaku, yakni salam umatku kepadaku. Yuballighuni min ummati as-salam. Mereka para malaikat yang berkeliling di permukaan bumi itu menyampaikan kepadaku salam umatku. Jadi seperti kita mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu 1 kali salam. Sebulan-bulan assalamu ala nabi, atau assalamu ala nabi wa rahmatullah, atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau sekalian dengan salam, Allahumma salli wa sallim ala nabi, ala rasulillah, ala Muhammad. Kemudian hadis yang ke-6, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak seorang pun dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sampai aku jawab salamnya. Ini kekuasaan Rabbul Alamin. Kemudian hadis yang ke-7, halaman 62. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ina wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dari Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, dan jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan Aid yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kalau kubur Nabi saya sudah tidak boleh, apalagi kubur yang selain beliau. Dan berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Kita berselawat di sini akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kemudian hadis ke-8, hadis yang sangat besar sekali, dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluth al-lail qama faqala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah lewat sepertiga malam yang pertama, maka beliau berdiri dan beliau berkata, ya ayuhan nas uzkurullah, wahai manusia ingatlah Allah, uzkurullah, ingatlah Allah. Ja'atul rajifah tatba'uha ar-radifah, ja'al maut bima fihi, datang kematian dan apa yang ada pada kematian itu. Ja'al maut bima fihi, akan datang kematian dengan apa yang ada padanya, yakni dengan kepayahannya, dengan huru-hara setelah kematian dan seterusnya. Rasulullah SAW memperingati manusia agar ingat kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat yang diawali dengan kematian dan seterusnya. Qala Ubay, berkata Ubay, faqultu ya Rasulullah, inni ukthiru as-salata 'alaika fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya sering berselawat kepadamu, maka berapa banyak saya jadikan untukmu jadi salatku, jadi selawatku kepadamu, berapa banyak? Rasulullah SAW, masih terserah kepadamu, mau berselawat kepadaku 1 kali boleh, mau 2 kali boleh, 3 kali dan seterusnya. Qultu ar-rubu', bagaimana kalau 1/4-nya?
Qala ma syi'ta, terserah padamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau engkau tambah lagi maka itu lebih baik bagimu. Qultu fa nisfu, bagaimana kalau setengahnya? Qala ma syi'ta, terserah kepadamu. Wa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau engkau tambah maka lebih baik. Qultu fa thulutsain, bagaimana kalau 2/3? Qala ma syi'ta, terserah kepadamu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau engkau tambah maka lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Aku akan jadikan untukmu selawatku semuanya. Qala idzan tuqfa hammuka, wa fi riwayatin idzan yukfika Allah tabaraka wa ta'ala ahammaka min dunyaka wa akhiratik. Wa yughfaru laka dhanbuk. Yang artinya, kalau demikian, yakni seluruhnya engkau untuk berselawat kepadaku, yakni banyak sekali engkau berselawat kepadaku, niscaya akan dicukupi segala keinginanmu. Allah akan mencukupi segala, Allah Taala akan mencukupi segala keinginanmu dari urusan duniamu dan akhiratmu, dan akan diampunkan dosa-dosamu. Seluruh hadis yang datang mengenai keutamaan salawat masuk ke dalam hadis yang mulia. Bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Nabi yang mulia SAW, maka keutamaannya, segala keinginannya dari urusan dunia dan akhirat akan dipenuhi oleh Allah. Pertama, yang kedua, akan diampunkan segala dosa-dosanya. Kemudian pada halaman 68 saya jelaskan sifat mengucapkan selawat assalamu ala nabi atau assalamu ala nabi wa rahmatullah atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian setelah keutamaan selawat yang demikian besar, maka pada bab yang ketiga ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang disyariatkan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Lihat halaman 73, tempat-tempat dan waktu yang disyariatkan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW. Yang pertama di dalam salat di waktu tasyahud atau tahiyat awal dan akhir. Berdasarkan hadis yang saya tulis di halaman 75, ketika Rasulullah SAW mendengar seorang berdoa dalam salatnya tetapi dia tidak mengucapkan tahiyat dan dia tidak berselawat kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan ajilahan, tergesa-gesa orang ini. Kemudian beliau memanggil orang itu, lalu beliau berkata kepada orang itu, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjid rabbih وفي رواية بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Yang artinya, apabila salah seorang kamu salat, maka yakni ketika dia duduk tahiyat tasyahud awal atau akhir, hendaklah dia mulai memuji Rabbnya. Dalam riwayat memuliakan Rabbnya, dalam riwayat yang lain memuji Allah, menyanjungnya, kemudian berselawat. Memuji dan menyanjung Allah dalam salat adalah ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, seterusnya. Di situ ada salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian baru mengucapkan salawat. Setelah itu, thumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu boleh dia berdoa apa yang dia mau. Hadis yang mulia ini bersifat ammah, umum untuk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Karena itu para ulama mengatakan selawat di tahiyat awal hukumnya sunat, disukai, sedangkan di tahiyat akhir hukumnya wajib. Yang berdosa kalau ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah salatnya. Yang kedua, di dalam salat jenazah sesudah takbir yang kedua, halaman 80. Jadi sesudah takbir yang kedua. Takbir yang pertama dalam salat jenazah kita membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita membaca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, seperti selawat di dalam salat.
Takbir yang ketiga dan keempat doa. Kemudian pada halaman 81 yang ketiga, setiap kali disebut nama Nabi SAW, mengucapkan selawat kepada beliau. Dalilnya banyak sekali, di antaranya hadis yang saya bawakan, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya. Halaman 82. Orang yang kikir, hakikat orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku kemudian dia tidak berselawat kepada aku. Kemudian yang keempat, halaman 85, sesudah mendengar azan. Sesudah mendengar azan. Dalilnya adalah an Abdullah bin Amr bin al-As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Thumma sallu alayya, kemudian berselawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran. Kemudian berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillahi wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Halat lahu asy-syafa'ah. Kemudian mintalah kepada Allah untuk al-wasilah. Ini kita Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adtah. Adapun tambahan sesudah itu, ya arhamar rahimin, innaka la tukhliful mi'ad, dan lain-lain, tidak ada yang sah hadisnya, bahkan sebagiannya tidak ada asal usulnya. Maka selesai azan, selesai muadzin mengucapkan, ada muadzin, sunat kita mengikutinya. Kemudian selesai azan, sunat kita mengucapkan selawat, Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurang menit. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian ada beberapa faedah dalam halaman 87 saya terangkan beberapa faedah yang berkaitan dengan azan. Kemudian pada halaman 95, ketika masuk masjid dan ketika keluarnya. Ada beberapa buah hadis saya bawakan di kitab ini. Sunat mengucapkan salam, salawat dan salam kepada Nabi SAW ketika masuk dan keluar dari masjid. Allahumma salli wa sallim ala Nabi, Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Ada yang dahulukan dengan al-bismillah, bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi, Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Masuk, keluar dari bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Di antaranya selawat sunat hukumnya. Kemudian yang keenam, setiap duduk di majlis seperti atau majlis-majlis yang umum, majlis dalam urusan keduniaan atau keagamaan. Di antara hadisnya adalah pada halaman 101, An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah wa lam yusallu على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Disunatkan, sebagian ulama mengatakan wajib berzikir dan berselawat kepada Nabi. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, dia bersabda, tidak satu kaum pun yang duduk di satu majlis dan dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Nabi mereka, melainkan
hal tersebut merupakan kerugian atas mereka pada hari kiamat. Jika Allah mau, Allah azab mereka. Jika Allah mau, Allah ampunkan mereka. Lafaz yang terakhir itu yang dipergunakan oleh ulama untuk menentukan hukum wajibnya berzikir dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis. Kemudian yang ketujuh, pada waktu berdoa sunat. Sebelum berdoa, setelah memuji dan menyanjung Allah, meminta kepada Allah dengan perantara nama-namanya yang mulia, lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedelapan, pada waktu malam Jumat dan hari Jumat. Ada beberapa buah hadis saya bawakan di sini. Nah, itulah beberapa tempat. Kemudian pada halaman 113 kita pun diperintah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada nabi-nabi yang lain berdasarkan firman Allah, wassalamun alal mursalin, dan salam keselamatan dan sejahtera atas para rasul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa inna Allah ba'athahum kama ba'athani. Berselawatlah kepada para nabi Allah dan rasulnya, karena sesungguhnya Allah telah mengutus mereka sebagaimana Allah telah mengutus. Seperti berkata Musa alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang bagian-bagian tempat-tempat di mana disunatkan dan sebagiannya wajib kita berselawat kepada Nabi sepanjang yang saya ketahui. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya tidak membawakan secara rinciannya, tapi saya terangkan kaidahnya. Perhatikan pada halaman 117. Di antara bid'ah selawat tersebut ialah setiap selawat yang datang dari hadis-hadis yang dhaif, yang sangat dhaif atau dhaifun jiddan, atau hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, atau segala macam riwayat yang tidak ada asalnya sama sekali, la aslah. Ini sebetulnya kaidah untuk seluruh permasalahan. Apabila datang dari hadis yang dhaif, apalagi sangat dhaif, apalagi yang palsu, tidak ada asal usulnya, maka ini masuk ke dalam bid'ah. Yang kedua, halaman 118. Atau setiap sifat selawat yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya, umumnya dibuat oleh ahli bid'ah, yang kemudian mereka tetapkan dengan nama selawat ini dan itu. Kan banyak, ada selawat badriyah, ada selawat nariyah, ada macam-macam selawat. Selawat yang seperti jumlahnya banyak sekali sampai ratusan. Salah satu contohnya selawat buatan ahli bid'ah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqud dan seterusnya. Ya. Ini selawat bid'ah yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz yang syirik. Yang ketiga, atau menentukan bilangan dan waktu atau tempat tertentu yang mana syarak, yakni agama kita Islam tidak pernah menetapkannya. Ini kalau yang dibaca selawat yang sunnah. Bagaimana kalau yang dibaca itu selawat yang bid'ah? Yang keempat, atau memberikan ziyadah tambahan atas selawat yang sahih. Contohnya tambahan Sayyidina dalam selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau ala Sayyidina Ibrahim. Inilah yang ada di dalam sebagian apa yang ada di dalam kitab ini, kitab kecil ini, tapi saya kira telah mewakili dan mencukupi bagi orang yang mau kembali kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan selanjutnya kita akan bersoal jawab untuk melengkapi mana yang belum kita bahas.